Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pekerja sekalian, baik di kantor maupun di rumah yang sedang WFH. Selamat datang di kegiatan kita pada hari ini, talk show teman makan siang dari BP Jam Sostek Kantor Cabang Jakarta Sudirman. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali, pada acara ini kita mengadakan giveaway untuk 5 orang pemenang dengan maksimal hadiahnya 5 juta rupiah. Teman-teman jangan lupa untuk langsung posting di Instagram teman-teman masing-masing. Caranya silahkan dilihat pada tampilan slide berikut. Jadi untuk giveaway ini teman-teman kita masih kasih waktu teman-teman sampai dengan acara ini berakhir. Jadi masih ada kesempatan. Silahkan diposting di Instagram masing-masing. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya, marilah kita buka dengan berdoa menurut keyakinan dan Allah masing-masing. Berdoa dipersilakan. Udah. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk ke acara pertama kita. Akan ada sambutan dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Sudirman. Kepada Ibu Erni Purnamawati, kami persilakan. Udah langsung? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pekerja. Selamat berjumpa semua teman makan siang Kantor Cabang Jakarta Sudirman. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kami mengulang acara yang sama, yang sukses sudah kami selenggarakan, yang pesertanya antusias. Sekarang di episode kedua ini, silahkan sahabat pekerja kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti teman-teman yang akan memandu acara akan menjawabnya dengan baik dan dapatkan giveaway-nya. Pantengin sampai selesai, kita makan siang sama-sama. Kita bersama-sama menjadi satu, kumpulan teman makan siang G16. Jangan lupa untuk ditonton terus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erni Purnamawati selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Sudirman atas sambutan yang telah diberikan. Oke, langsung saja teman-teman sahabat pekerja. Pada kegiatan kita siang hari ini, dari BP Jam Sostek Jakarta Sudirman akan menjelaskan dan mengupas tuntas terkait kepesertaan BP Jam Sostek dan program serta prosedur pelayanan BP Jam Sostek. Nah, kita nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi kepesertaan dan sesi kedua adalah sesi untuk pelayanan. Langsung saja kita masuk sesi pertama. Langsung kita undang untuk narasumber kita yang pertama, akun representatif khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Sudirman. Pada Mas Dede, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Izo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat siang Mas Dede. Selamat siang Mas Izo. Gimana sibukannya akhir-akhir ini? Iya, biasa ya, karena saya bidang kepesertaan, pastinya saya perluasan Mas Izo. Oke. Mas Dede, mungkin kita langsung aja masuk ke materi utama ya. Jadi mungkin teman-teman sahabat pekerja sekalian di rumah atau di kantor, masih ada nih yang kebingungan terkait perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Dede, perbedaan antara dua badan ini itu apa sih sebenarnya? Iya, baik. Sahabat pekerja, jadi di Indonesia itu ada 2 BPJS. Yang pertama ada BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan ini dulu ada namanya Jam Sostek. Nah, satu lagi ada BPJS Kesehatan. Itu dulu namanya adalah Askes. Nah, di sini fungsinya berbeda otomatis sobat pekerja. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan itu melindungi seluruh pekerja di Indonesia, baik formal ataupun informal. Nah, untuk BPJS Kesehatan itu tugasnya melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu Mas Izu. Jadi jangan ketukar lagi ya sahabat pekerja. Jadi ada 2 BPJS, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dan juga BPJS Ketenagakerjaan itu punya call name terbaru Mas Izu. Iya, jadi call name-nya ada BP Jam Sostek. Di sini karena kebanyakan di lapangan Mas Izu,
banyak yang nanya nih sahabat pekerja, BPJS Ketenagakerjaan itu sama nggak sih sama kayak Jam Sostek? Kita jawab sama. Makanya di sini kita ada call-in terbaru namanya BP Jam Sostek. Oke, jadi begitu sobat pekerja sekalian, perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan sampai salah lagi ya, jangan sampai nanti saat pertanyaan atau bagian question and answer ada pertanyaan tentang BPJS Kesehatan lagi. Panggil kita BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Mungkin Mas Dede bisa jelaskan sedikit, tadi kan mungkin disebutkan ada BPJS Kesehatan dengan programnya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu programnya apa aja sih Mas Dede? Iya. Nah, tadi kita sudah jelaskan ada 2 BPJS di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 program Mas Izo, banyak ya. Jadi yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga ada jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini banyak banget mungkin dari sahabat pekerja yang sudah tahu ya, yang pasti ini berkaitan tentang saldo, Mas Izo. Mantap ya. nih. Nah, yang terakhir itu ada jaminan pensiun, Mas Izo. Ada juga. Ada jaminan pensiun, Mas Izo. Jadi ada 4 ini ya, sahabat pekerja ada 4 program. Oke, jadi sahabat pekerja cukup jelas ya untuk BPJS Ketenagakerjaan kita punya 4 program, banyak banget nih Mas Dede. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, Mas Dede mungkin sahabat-sahabat pekerja di sini mungkin ada yang penasaran ya. Mungkin teman-teman ada yang sebagai HRD atau finance atau mungkin ada juga bagian legal di perusahaan nih yang misalkan perusahaannya mendirikan perusahaan baru atau ada anak perusahaan, itu bagaimana sih proses pendaftarannya di BPJS Ketenagakerjaan Mas Dede? Iya, jadi pas banget nih pertanyaan Mas Izo dengan bidang saya, yaitu di bidang kepesertaan ya. Nah, untuk pendaftaran di BPJS Ketenagakerjaan itu kita ada 3 channel Mas Izo. Wow. Yang pertama itu teman-teman sahabat pekerja atau HRD, atau kita sering sebutnya PIC perusahaan ya Mas Izo ya. Iya, jadi bisa mendaftarkan perusahaannya di mana saja. Karena untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sudah online. Ya, jadi tidak perlu sesuai domisili. Jadi kalau misalkan sudah kenal di cabang yang sudah ditentukan, ya bisa didaftar di situ. Jadi untuk pertama bisa datang langsung ke kantor cabang, Mas Izo, kantor cabang terdekat dari perusahaan. Nah, nanti untuk di kantor cabang ini perusahaan diminta persyaratan ada 3 form yang harus diisi Mas Izo. Iya. Apa aja? Yang pertama itu ada form F1. Form F1 itu penjelasan terkait rincian dari perusahaan. Ya, jadi data-data perusahaan itu diisi di form F1. Kemudian yang kedua ada rincian dari tenaga kerja di form F1A. Ya. Dan yang terakhir, nah di sini salah satu faktor penentu Mas Izo, berapa nanti iuran yang akan dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, yaitu di form F2A, karena di sini ada rincian detail dari masing-masing tenaga kerja Mas Izo. Nah, itu tadi ada 3 form yang harus diisi oleh perusahaan. Selain itu, untuk dokumen yang dilampirkan, itu ada lagi Mas Izo. Oh, ada lagi. Ada lagi dokumen yang dilampirkan. Selain form berarti ada dokumen juga ya? Ada dokumen yang dilampirkan. Jadi standar sih persyaratannya, standar legalitas. Yang pertama itu SIUP. Yang kalau misalkan perusahaan sudah mendaftar online di OSS ya Mas Izo. Sekarang OSS ya. Ya, OSS. Outputnya itu jadi NIB. Nah, jadi bisa dilampirkan SIUP ataupun NIB. Kemudian yang kedua NPWP perusahaan. Yang ketiga akta pendirian. Nah, yang pastinya di sini kita minta masing-masing KTP dari tenaga kerja yang akan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sahabat pekerja. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan nih dari sahabat pekerja, kalau kita sudah pernah kerja di perusahaan sebelumnya Mas Izo ya, nah kita sudah punya kartu, gimana sih cara daftarnya? Nah, kita sarankan untuk sahabat pekerja melanjutkan kepesertaannya dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Jadi nanti dilampirkan juga fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaannya Mas Izo. Jadi kita nggak perlu ini ya membuat nomor kartu baru ya. Benar Mas Izo. Jadi bisa melanjutkan kepesertaan atau kartu dari perusahaan yang lama. Jadi nggak perlu kartu baru lagi buat menebalkan dompet kita, cukup kartu yang lama aja. Benar. Oke.
Mas Dede, tadi kan dijelaskan juga di formulir pendaftaran ada formulir F2A, Mas. Di situ ada rincian dari tenaga kerja dan juga ada rincian upah, serta ada juga tadi disebutkan rincian iurannya. Nah, terus juga kita penasaran nih Mas Dede, mungkin sahabat-sahabat juga penasaran ya. Pada saat pembayaran setiap bulan pembayaran gaji itu ada potongan nih untuk BPJS Tenagakerjaan atau BPJS Sostek. Nah, itu preminya berapa sih Mas sebenarnya BPJS Sostek ini programnya? Iya, jadi untuk setelah mendaftar pastinya akan dimintai pembayaran iuran Mas Izo ya. Nah, kita untuk masing-masing program otomatis rate-nya berbeda. Untuk yang pertama, jaminan kecelakaan kerja, rate-nya mulai dari 0,24 sampai 1,74% Mas Izo. Jadi di sini rate-nya ditentukan dari jenis usaha yang akan didaftarkan, mulai dari risiko rendah sampai dengan risiko yang paling tinggi. Nah, untuk risiko yang paling tinggi itu rate-nya 1,74%. Nah, untuk yang disimulasi ini itu risiko yang paling rendah ya, sahabat pekerja, 0,24%. Oh, dari simulasinya nih ya. Dari simulasinya ya. Jadi selanjutnya untuk yang kedua ada di jaminan kematian. Jaminan kematian itu rate-nya 0,3%. 0,3% ini ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Sama tadi seperti jaminan kecelakaan kerja sahabat pekerja, itu ditanggung oleh perusahaan ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ada jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini untuk kontribusi iurannya Mas Izo ada perbedaan dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk jaminan hari tua ini dibagi menjadi dua. Jadi preminya itu 5,7% ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, 3,7% ditanggung oleh tenaga kerja, 2% Mas Izo. Nah, tapi di lapangan suka ada juga yang nanyain Mas Izo. Ya, jadi kalau misalkan Mas Dede gimana nih kalau misalkan perusahaan mau membayarkan seluruhnya di BPJS Tenagakerjaan. Totalnya ada loh Mas Izo, enak banget ya. Enak banget tuh. Nggak usah dipotong lagi gajinya. Mantap Jadi bisa dibayarkan 5,7% dari perusahaan langsung. Tapi jangan sampai dibebankan ke tenaga kerja Mas Izo. Karena di sini nanti akan berhubungan dengan saldo Mas Izo untuk jaminan hari tua ini tadi. Nah, yang terakhir itu di jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu kontribusinya sama seperti jaminan hari tua, dibagi menjadi dua, yaitu untuk perusahaan atau pemberi kerja 2% dan untuk tenaga kerja 1%. Jadi totalnya 3% Mas Izo. Nah, untuk di simulasi ini totalnya dengan rate paling rendah di jaminan kecelakaan kerja jadi 9,24% Mas Izo. Nah, di sini sudah ada perhitungan upahnya Mas Izo ya. Oh iya, gitu. Udah ada ya simulasinya ya. Benar. Tapi ini jadi mungkin teman-teman penasaran nih. Teman-teman kan ada yang gajinya mungkin 10 juta atau bahkan lebih ya. Tapi ketika ngecek di slip gaji, ternyata pemotongan untuk JP-nya atau jaminan pensiun itu tidak sampai 1% dari total gajinya yang sebenarnya. Itu kenapa ya kira-kira Mas Dede? Iya, jadi memang suka ada yang nanyain gitu juga Mas Izo. Jadi untuk jaminan pensiun ini spesial, kita ada maksimal upah yang dilaporkan di BPJS Tenagakerjaan. Itu setiap tahunnya akan berubah, sahabat pekerja. Biasanya di Maret Mas Izo, di bulan Maret setiap tahunnya. Itu langsung otomatis berubah di sistem kita, namanya SIPP online. Nah, jadi untuk maksimal upah yang dilaporkan di jaminan pensiun itu di angka 8.939.700 Mas Izo. Jadi gaji di atas itu akan di-adjust sesuai dengan maksimal upahnya tadi Mas Izo. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini simulasinya upah yang dilaporkan itu 9 juta ya. Gede juga ya Mas Izo ya. Wah, lumayan nih. Lumayan juga ya. Jadi di sini bisa dilihat masing-masing rinciannya, jaminan kecelakaan kerja, kematian hari tua, dan yang di hijau itu Mas Izo, ya, itu iya, beda ya. Itu sudah di-adjust iurannya dengan maksimal upah dari jaminan pensiun. Seperti itu Mas Izo, premi yang akan dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS Tenagakerjaan. Oke, cukup clear ya sahabat pekerja sekalian terkait dengan premi serta besaran iuran dari program BPJS Tenagakerjaan. Nah, mungkin selanjutnya kita mungkin sahabat sekalian ada yang bertanya nih, kira-kira kalau di BPJS Tenagakerjaan itu ada batas waktu pembayarannya nggak sih Mas? Kalau di BPJS Kesehatan kan tanggal 1 sampai 10 di bulan berjalan.
Kalau di BPJS Tenagakerjaan aturannya seperti apa, Mas? Apakah sama dengan BPJS Kesehatan atau dia ada aturannya sendiri untuk pembayaran iurannya? Iya. Nah, tadi setelah kita jelaskan rate-nya, angkanya berapa, nanti pastinya akan ditentukan berapa sih batasnya untuk melakukan pembayaran, tanggal berapa ya. Nah, jadi untuk BPJS Tenagakerjaan itu sebenarnya batas maksimal pembayaran di tanggal 15 bulan selanjutnya, Mas Izu. Namun di sini kita rekomendasikan, Mas Izu, untuk melakukan pembayaran di bulan yang sama atau di bulan berjalan. Itu kenapa? Karena untuk jaminan hari tua di sini ada maksimal masa tunggu. Masa tunggunya 1 bulan, Mas Izu. Nah, di sini di lapangan suka ada yang nanyain, Mas, saya kan sudah resign ya, tapi kok saya nggak bisa klaim ya? Kenapa ya? Gitu. Pas kita lihat ternyata status si tenaga kerja ini masih aktif, Mas Izu. Oh, bisa gitu ya? Iya, gitu. Karena kan kalau misalkan masa tunggu 1 bulan, misalkan nih di bulan Agustus dia nonaktif, ya kan? Otomatis nanti di bulan September itu harusnya sudah nonaktif ya kalau misalkan dia pembayaran di bulan yang sama. Nah, tapi kalau misalkan dia melakukan pembayaran di tanggal 15 bulan selanjutnya, dia klaim di tanggal 10 misalkan di bulan selanjutnya, itu pasti statusnya masih aktif karena perusahaan belum melakukan pelaporan di SIPP online ataupun belum melakukan pembayaran, Mas Izu, gitu. Jadi kenapa di situ statusnya belum masuk di kita menjadi nonaktif, Mas Izu. Nah, jadi jangan lupa ya sahabat pekerja yang di sini sebagai HRD atau PSI perusahaan diusahakan melakukan pembayaran di bulan yang sama, Mas Izu. Oh, jadi banyak banget ya ini, Mas Dede, terkait manfaat bagi perusahaan maupun bagi si tenaga kerja jika perusahaan melakukan pembayaran iuran di bulan berjalan. Oleh karena itu, rekan-rekan PSI perusahaan, HRD atau finance minta tolong untuk di-make sure bahwa pembayaran BPJS Tenagakerjaan ini dilakukan di bulan berjalan. Lalu teman-teman juga, rekan-rekan pekerja, juga nanti bisa mengingatkan HRD atau PIC perusahaannya untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Sostek di bulan berjalan. Mungkin Mas Dede, selain itu teman-teman di sini sahabat pekerja sekalian, ada yang penasaran nih, gimana sih caranya untuk melakukan cek saldo BPJS Tenagakerjaan, saldo JHT-nya? Karena kan setiap bulan dipotong nih saldonya. Mungkin mereka penasaran, gimana sih cara ngeceknya? Maka saya nggak tahu saldo saya berapa, sudah dipotong setiap bulan. Iya, terima kasih. Jadi di perusahaan mungkin dari tenaga kerjanya mungkin mempertanyakan, wah gaji saya dipotong nih setiap bulan. Saya mau tahu berapa sih saldo yang sudah saya terima di BPJS Tenagakerjaan. Jadi di kita itu sahabat pekerja ada 2 cara. Bisa mengakses link shortcut di sso.bpjstenagakerjaan.go.id. Kemudian yang kedua, install aplikasi kita namanya BPJS TKU. Bisa di-download di App Store dan Play Store, Mas Izo. Jadi nanti silahkan sahabat pekerja membuat akunnya di situ. Nah, jadi nanti setelah dibuat akun akan banyak informasi terkait BPJS Tenagakerjaan, Mas Izo. Nah, yang pasti di situ nanti akan ada informasi saldo, informasi gaji yang dilaporkan di BPJS Tenagakerjaan. Jadi di sini untuk gaji nih bisa dilihat dari sahabat pekerja. Jadi bisa dilihat apakah gajinya udah benar atau belum, Mas Izu. Ya kan, jangan sampai tidak sesuai dengan yang diterima. Nah, di sini dari aplikasi ini merupakan bentuk transparansi dari BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian selain tadi ada upah, di situ nanti ada bulan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Oh, ada juga ya? Ada juga, Mas Izu. Jadi ada kontrol juga nih dari tenaga kerja ya kan. Apakah bulan ini sudah dibayarkan atau belum? Kalau misalkan belum, silakan menghadap ke HRD atau PIC perusahaan untuk dilakukan pembayaran iuran BPJS Tenagakerjaan, Mas Ibu. Nah, sebenarnya banyak lagi informasi terkait tentang aplikasi ini. Yang pasti nanti di situ akan ada kartu digital, Mas Izu. Kartu digital ya? Kartu digital di aplikasi itu. Jadi nanti sebenarnya akan ada informasi tentang BPJS TKU ini melalui video ya, Mas Izu ya. Oke, berarti Mas Dede, BPJS TKU ini banyak banget ya manfaat serta fungsinya. Nah, rekan-rekan kerja sekalian, sahabat pekerja di rumah maupun di kantor,
jangan lupa untuk install aplikasi BPJS TKU, atau misalkan rekan-rekan kerja sekalian di handphonenya sudah penuh memorinya, itu nanti bisa melalui web ya Mas Dede. Jadi bisa di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Itu nanti langsung bisa dicek aja, daftar di aplikasi, lalu tinggal login aja untuk melihat saldo rekan-rekan sekalian masing-masing. Nah, Mas Dede, mungkin rekan-rekan sekalian, sahabat pekerja di rumah maupun di kantor, ada yang bertanya-tanya nih, pada saat di perusahaan lama dulu pernah dapat kartu, lalu ternyata di perusahaan baru dibuatkan nih nomor kartu baru karena tidak melaporkan nomor kartu yang lama, atau HRD-nya tidak menanyakan kepada peserta apakah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya. Nah, itu bagaimana ya caranya supaya saldonya itu tidak terpisah, jadi jadi satu kartu aja nih, supaya tidak terlalu banyak kartu dari peserta? Ya, jadi sebenarnya ini memang banyak sekali masih pertanyaan di lapangan ya, karena terjadi misinformasi ya pada saat pendaftaran. Jadi untuk tenaga kerja atau sahabat pekerja yang mempunyai kartu lebih dari satu, kita sarankan untuk digabungkan sahabat pekerja menjadi satu kartu aja. Kita sebut itu namanya amalgamasi, Mas Izo. Amalgamasi ya? Amalgamasi. Jadi nanti silahkan request langsung ke HRD atau PIC perusahaan yang mengurusi BPJS Ketenagakerjaan, Mas Izo. Jadi nanti dari sahabat pekerja silakan melengkapi persyaratannya, yaitu nanti dilengkapi fotokopi KTP, kemudian kartu BPJS Ketenagakerjaan yang terbaru. Kalau misalkan dia masih fisik, dikembalikan yang terbarunya. Kalau misalkan sudah digital, fotokopinya aja atau cetakannya ya. Kemudian satu lagi kartu yang paling lama, Mas Izo. Kartu yang paling lama? Paling lama, fotokopinya juga. Oh, fotokopinya saja. Fotokopinya juga. Okay. Nanti diserahkan ke HRD. Nah, setelah itu dari HRD atau PIC perusahaan langsung request ke AR atau RO dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu Mas Izo, nanti saldonya akan digabungkan ke kartu yang paling lama nomornya, Mas Izo. Oh gitu, jadi gabungnya ke kartu yang paling lama ya, bukan kartu yang baru? Benar, ke kartu yang lama. Kenapa? Karena kita ada lihat masa kepesertaannya Mas Izo, dimulai dari awal dia mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Oke, begitu ya. Jadi sahabat pekerja sekalian, jangan bingung kalau misalkan sudah punya lebih dari satu kartu, itu nanti bisa diajukan untuk penggabungan saldo atau amalgamasi ke HRD perusahaan. Oh ya, Mas Dede, kita sudah sampai di penghujung untuk materi pesertaan. Kita akan membagikan giveaway tahap pertama nih untuk 2 orang pemenang pertama giveaway. Langsung saja. Sebelumnya haus nih Mas Izo. Oh, saya izin minum dulu ya. Silakan Mas. Karena saya lihat muknya cakep banget nih. Judulnya apa sih? Talk show teman makan siang. Sesuai dengan tema kita pagi ini. Sesuai dengan tema kita Mas Izo. Saya izin minum dulu ya. Silakan. Wah, jadi enak nih rasanya Mas Izo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Habis minumnya enak ya. Enak banget, apalagi pakai muk teman makan siang. Oke. Bukannya Mas Dede puasa hari ini? Iya sih, saya puasa tapi gimmick aja tadi. Oke. Oke, sahabat pekerja sekalian, kita sampai ke giveaway, pemenang giveaway untuk yang sesi pertama. Oke, untuk pemenang giveaway-nya sedang kita pilih karena ini banyak banget yang masuk nih, sahabat sekalian, ada ribuan nih. Ribuan ya Mas Izo. Yang posting di Instagram ada ribuan nih. Kita jadi bingung nih, bagus-bagus semua fotonya. Iya, banyak banget ya berarti ya yang mendaftar ya. Excited banget nih pasti, karena informasinya juga menarik banget ya Mas Izo bagi sahabat pekerja ataupun di kantor ya. Sahabat sekalian, jangan lupa kita masih ada 3 juga untuk tahap kedua giveaway-nya. Nanti tetap masih bisa untuk melakukan posting di Instagram masing-masing ya dengan cara yang sudah disampaikan tadi. Oh, jadi masih ada 3 lagi ya Mas Izo ya? Masih ada 3 lagi, jadi masih ada kesempatan lagi. Banyak untuk 3 banget orang. ya, jadi ya. Langsung saja kita umumkan untuk pemenang giveaway tahap pertama. Atas nama siapa nih Mas Dede? Iya, selamat untuk akun atas nama Boya Sabrina. Itu untuk perusahaan PT Arjuna Gaya Indo. Wah, ini yang daftar sama saya Mas Izo. Waduh. Selamat ya Ibu Sabrina untuk coba hadiahnya. Bu, bagi pemenang giveaway silakan angkat tangan atau raise hand. Biar kita tahu bahwa pemenang ada di sini sedang menonton. Oh, ini ada nih. Oke, di raise hand. Ibu Roya Sabrina ya. Roya Sabrina.
Belum ada Bu, ayo. Yang Ada tadi giveaway Roya tahap ya? pertama, silakan. Itu tuh Roya Sabrina. Oke, Roya Ibu Sabrina. Roya Sabrina Tahu sebagai saya, pemenang. karena saya yang proses pendaftarannya Mas Oke, Ido. berarti ini binaannya Pak Dede Bariansyah ya ini Ibu. Iya. Selamat ya Bu Selamat. Sabrina. Oke, untuk hadiahnya nanti mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah, tentunya dipotong pajak, dan juga akan mendapatkan sebuah imani, yaitu yang bertemakan teman makan siang. Wah, ada imannya juga Mas Ido? Ada imaninya juga. Banyak banget ya. Baik. Untuk captionnya di sini nggak bisa dipungkiri kalau WFH memberi efek campur aduk untuk working moms. Other side, quality time, dan bonding dengan anak-anak semakin bertambah. Yang penting dimanapun berada, tetap berikan yang terbaik ya teman-teman. Semoga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mantap. Wow, captionnya. ternyata Bu Sabrina ini Ini working mom. Oke, selanjutnya mungkin langsung kita umumkan saja untuk pemenang giveaway kedua, Mas Dede. Iya. Selanjutnya, oke, sudah ada ya pemenang kedua atas nama Wista Adelia untuk perusahaan. Dari perusahaan mana nih Ibu Rista Adelia nih? Enggak Oke, hashtagnya. ada. Hanes Dog Ini Indonesia. Mas Dede juga nih sepertinya. Ternyata yang saya pegang juga Mas itu. Oke. Selamat kepada Bu Rista Adelia untuk menjadi pemenang giveaway kita. Ya, raise hand Ibu Silakan Rista, raise hand Bu Rista. untuk menunjukkan kehadirannya. Oke, ada Ada ya. nggak? Ada ya. Ada ya, Oke. selamat kepada Bu Rista untuk mendapatkan giveaway-nya. Giveaway-nya sama, Sama ya? 1 juta rupiah dipotong pajak plus e-money. Oh, captionnya panjang juga nih. Ini panjang nih. Ya, Oke. pokoknya keren lah ya ini. Bu Rista Adelia ini ya. Selamat kepada pemenang. Oke. Teman-teman sekalian, rekan pekerja, jangan patah semangat dulu karena kita masih ada 3 lagi kesempatan untuk giveaway ini. Jadi langsung saja posting menggunakan cara yang tadi sudah di-share, mungkin bisa di-share lagi cara untuk giveaway-nya. Nah, ini masih ada kesempatan lagi untuk 3 orang pemenang. Ini masih besar kesempatannya. Silakan langsung diposting, nanti di akhir acara akan kita umumkan untuk 3 orang pemenang di tahap kedua untuk giveaway-nya. Oke, mungkin Mas Dede untuk materi terkait pesertaan sudah cukup sampai sini ya teman-teman. Mungkin sudah paham juga materi terkait pesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Mas Dede atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Sama-sama Mas Ido. Silakan bekerja kembali. Kami dulu ya Mas Ido. Oke, sahabat pekerja sekalian, kita nanti akan masuk sesi 2, namun sebelum itu kita akan menyaksikan sekilas video tentang BPJS TKU dan kartu digital. Cekidot. Sering lupa bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan di dompetmu? Atau kartu BPJS Ketenagakerjaanmu rusak? Sekarang kamu gak perlu bingung karena ada fitur baru dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu kartu digital. Cara dapetinnya mudah. Untuk peserta baru, saat mendaftar, pastikan alamat email yang kamu tuliskan valid. Bagi peserta aktif, tinggal download aplikasi BPJS TKU lalu login. Klik menu lihat kartu dan saldo JHT, kemudian masukkan 6 digit PIN aplikasi, lalu akan muncul tampilan kartu digital. Kamu juga bisa mendapatkannya dengan mengakses website BPJS Ketenagakerjaan. Klik menu layanan peserta, lalu pilih menu tenaga kerja, kemudian klik BPJS TKU, login dengan menggunakan email terdaftar dan 6 digit PIN aplikasi. Pilih cek saldo JHT, klik pada kartu digital, lalu pilih cetak atau kirim ke alamat emailmu. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan kartu digital dengan menghubungi pengurus perusahaan. Kartu digital BPJS Ketenagakerjaan
mudah, cepat, dan tepat. Sering lupa bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan di dompetmu? Atau kartu BPJS Ketenagakerjaanmu rusak? Sekarang kamu gak perlu bingung karena ada Oke, sahabat pekerja sekalian, kembali lagi ke dalam talk show kita Teman Makan Siang. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tentang pelayanan dan prosedur klaim program BPJS Ketenagakerjaan. Mari langsung kita undang Penata Madya Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Sudirman, Ibu Erin. Namaste, silakan Ibu Erin. Wah, mantap ya. Apa kabar Ibu Erin? Baik, alhamdulillah Mas Ibu. Aduh, kayak tua banget ya aku dipanggil Ibu ya. Sorry, kita panggilnya Mbak aja ya, rekan-rekan sekalian. Ya, Mbak Erin, gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Sibuknya sedikit sibuk karena banyak banget kan yang klaim. Oh iya, banyak karena banget ya. Pandemi mungkin banyak yang klaim karena sudah tidak bekerja lagi. Oke, jadi memang rekan-rekan tim pelayanan kami di cabang ini sangat sibuk sekali, sahabat-sahabat pekerja sekalian akhir-akhir ini. Oke, Mbak Erin, mari kita masuk saja langsung ke materi kita. Jadi tadi di sesi pertama, Mas Didi sudah menjelaskan nih Mbak Erin terkait program-program BPJS Ketenagakerjaan. Ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, dan ada juga jaminan pensiun nih. Mungkin kita langsung masuk saja ke program yang pertama, yaitu jaminan kecelakaan kerja ya. Apa sih sebenarnya jaminan kecelakaan kerja ini, Mbak Erin? Iya, betul banget Mas Ibu. Jadi kita itu program BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek itu ada 4. Jadi yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Banyak yang nanya nih, jaminan kecelakaan kerja itu seperti apa sih gitu. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu jaminan yang mengcover teman-teman, sahabat semuanya, mulai dari berangkat kerja dari rumah sampai ke lokasi kerja sampai dengan pulang kembali. Jadi itu melalui jalan yang wajar dilalui. Jadi ini pun harus ada ruda paksa. Ruda paksa itu seperti apa? Ruda paksa itu yang timbulnya dari luar, terjatuh, terpleset, terpukul, tertabrak, mungkin terpotong ya gitu. Pokoknya jadi ya semuanya dari luar. Jadi kalau misalnya sahabat sakit flu, batuk, pilek itu bisa diklaimnya ke BPJS Kesehatan. Oke. Gitu. Oke, mungkin Mbak Erin, teman-teman sahabat pekerja sekalian mungkin ada yang masih bingung ya. Misalkan Mbak Erin ada terjadi kecelakaan kerja nih di jalan, itu apa sih yang harus dilakukan dan prosedurnya seperti apa, Mbak Erin? Oke, jadi kalau sahabat terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan kerjanya yang wajar dilaluin ini di perjalanan mungkin atau mungkin di lokasi kerja juga. Jadi sahabat bisa langsung tunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaannya itu langsung ke bagian administrasi. Jadi kita langsung dibawa nih, kan darurat nih kecelakaan kerja, langsung dibawa ke puskesmas, klinik atau rumah sakit terdekat. Nah, jadi sahabat pekerja juga harus mungkin di sekitar lokasi kerjanya dicek dulu nih rumah sakit yang dekat sini apa sih. Jadi kalau ada darurat kan kita ingatnya di sini ada rumah sakit ini gitu. Jadi nanti di rumah sakit itu sahabat bisa langsung tunjukkan kartu peserta atau kalau nggak bawa boleh pakai KTP. Gitu, dan dilaporkan 2x24 jam ke AR-nya masing-masing. Mungkin ada Mas Izu, ada Mas Dede, ada Mas Hafiz atau Mas Fikri gitu. Jadi pesannya seperti itu. Oke, Mbak Erin, kalau tadi kan kita sudah jelaskan terkait prosedurnya. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan saya pernah dengar nih ada yang namanya sepertinya rumah sakit kerjasama atau rumah sakit PLKK ya, Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja. Itu kira-kira yang di sekitar kita ini di Jakarta Selatan itu di mana aja sih, Mbak Erin? Dan kita bisa ceknya itu di mana sih daftar PLKK-nya? Oke, jadi kita ada jaringan rumah sakit kerjasama mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit. Itu untuk se-DKI Jakarta aja itu ada 605 dan 605. Wow, banyak ya. Betul, 605 paskes dan bukan hanya DKI Jakarta aja, kita ada seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya ada sahabat yang kebetulan lagi dinas, kerjanya di Jakarta harus dinas mungkin ke Bogor dan terjadi resiko di sana, boleh pakai fasilitas kesehatan yang ada di Bogor. Atau mungkin dinasnya jauh nih sampai Papua, terjadi kecelakaan di situ,
bisa langsung gunakan fasilitas kesehatan di sana. Jadi kan tadi udah dijelasin ya, Mas Dede minta sahabat harus daftar BPJS TKU. Nah, kalau udah daftar di situ ada jaringan PLKK kita, jadi bisa dicek nih mau di Jakarta Selatan ada rumah sakit apa aja di sana ada. Kalau misalnya kayak sekitaran kita kan lagi di Sudirman nih, Mas Izu. Iya, daerah Sudirman. Di Sudirman itu ada MRCC Siloam, MRCC. ada Rumah Sakit Jakarta, ada Rumah Sakit Jakarta. Murni Teguh, ada Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi gitu. Oh, puskesmas juga ya berarti ya, bukan hanya rumah Puskesmas sakit juga, saja ya? bukan cuma rumah sakit aja. Oke, jadi banyak banget nih sahabat-sahabat kerja sekalian PLKK dari BPJS Tenaga. Nanti bisa dicek di mana Mbak Erin? Selain di Di BPJS TKU? BPJS TKU atau melalui website kita di bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, ada pertanyaan lagi biasanya gimana kalau ternyata rumah sakitnya nggak kerjasama? Oh iya, gimana tuh Mbak Erin? Kira-kira Gitu. kalau seperti itu? Kalau biasanya? misalnya sahabat kalau kecelakaan kan darurat ya Mas Izu ya. Ya, Jadi yang penting dibawa dulu ke rumah sakit terdekat, dikasih pertolongan pertama dulu. Kalau ternyata rumah sakitnya kerjasama, berarti sahabat bisa langsung gunakan fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Sostek. Tapi kalau misalnya enggak kerjasama, belum kerjasama dengan BPJS Sostek, berarti sahabat boleh dibayarkan dulu nih, nanti rembes ke kita, dirembes ke bisa kita, rembes ya, boleh berarti ya biaya dirembes pengobatannya ke ya. kita. Oke. Jadi nanti sahabat bisa pindah, jika memungkinkan pindah ke rumah sakit yang kerjasama, atau jika memang harus terpaksa di situ ya nanti biayanya semuanya akan kita ganti. Oke, jadi seperti itu ya, sahabat sekalian sudah jelas terkait dengan mekanisme dari pelayanan klaim untuk jaminan kecelakaan kerja. Nah, Mbak Erin tadi kan sudah jelaskan untuk kecelakaan kerja itu ada manfaat berupa pengobatan dan pelayanan. Nah, mungkin teman-teman sekalian penasaran nih, selain manfaat pengobatan dan pelayanan, ada lagi nggak sih manfaat dari JKK ini? Ya betul sekali. Jadi untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja ini kita akan obatin peserta itu sampai sembuh. Jadi sampai sembuh? Iya, sampai sembuh. Jadi jangan khawatir, sahabat akan diobatin sampai dengan sembuh. Berapapun biayanya? Berapapun biayanya, Wow. mau 1 miliar, 2 miliar, asal itu indikasi medis. Jadi kalau memang penyakit, bukan penyakit ya, apa sih? Karena si kecelakaan kerja ini tadi nih harus istirahat total segala macam, butuh lab, butuh ronsen, itu semuanya kita cover. Semuanya di cover oleh Mulai BPJS dari Ketenagakerjaan. pemeriksaan dasar dan penunjang, jasa dokter, operasi, dan biaya lab semuanya. Tapi bukan cuma itu aja. Bukan cuma biaya rumah sakit aja. Jadi kita ada penggantian biaya transportasi. Oh, ada juga. Misalnya kayak tadi tuh Mas Izu harus pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit kan berarti butuh ambulans ya. Nah, butuh ambulansnya kita juga ganti. Atau mungkin dari lokasi kecelakaan kerjanya butuh taksi atau butuh taksi online lah ya sekarang yang gampang. Yang penting ada invoice atau ada kwitansi, nanti boleh dirembes sekalian biayanya ke kita. Oke. Ada darat 5 juta, laut 2 juta, atau udara pun 10 juta. Wow. Gitu. Banyak juga. Jadi ini juga bisa misalnya nih dari darat kan maksimal biayanya 5 juta Mas Izu. Ya, 5 juta untuk darat. Laut 2 juta, udara 10 juta. Gimana ternyata kalau yang di pulau nih butuh laut, biayanya ternyata 5 juta. Di daerah terpencil ya Mbak Ernya. Jadi teman-teman pekerja sekalian kan juga ada nih, nggak hanya di bagian Indonesia Barat aja, mungkin ada yang di bagian Indonesia Timur atau di pulau-pulau terpencil nih mengalami kecelakaan kerja. Itu berarti bisa ya Mbak Erin ya menggunakan manfaat biaya transportasi. Boleh. Jadi kalau misalnya ternyata di darat ternyata cuma butuhnya 2 juta, sedangkan di laut malah butuhnya 4 juta nih. Jadi boleh saling menutupin nih. Karena kan masih daratnya 2 juta, lautnya 4 juta, jadi boleh menutupi. Bisa menutupi 2 jutanya boleh menutupi untuk biaya di transportasi laut gitu. Jadi itu untuk biaya transportasi. Lalu ada sementara tidak mampu bekerja. Jadi peserta jangan khawatir, selama peserta tidak masuk kerja karena harus istirahat bed rest nih karena kecelakaan kerja, jadi sahabat tetap digaji gitu. Oh, bisa juga tetap dapat, ada santunannya dari jadi BPJS nggak ada Ketenagakerjaan. potongan gaji. Wow, luar biasa jadi, sekali.
gajinya ini 6 bulan pertama itu 100% full, 6 bulan kedua 100% juga. Jadi selama 1 tahun ke depan kalau memang butuh istirahat, kita tetap gaji 100% upah sebulan. Jadi perusahaan pun tidak perlu memotong gaji karena nanti gajinya akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Selain sementara tidak mampu bekerja, ada biaya pengobatan dan perawatan tanpa batas biaya, tanpa plafon berapapun, ada penggantian gigi tiruan, mungkin karena kecelakaan kerja giginya harus patah atau hilang, diganti berarti. Diganti, penggantian alat bantu dengar dan penggantian kacamata. Jadi kalau ternyata penggantian kacamata ini bukan apa ini karena ya. kalau kita matanya sudah minus sejak awal atau ada masalah? Itu kalau yang itu enggak. Jadi penggantian kacamata ini kalau ternyata mengurangi fungsi matanya karena kecelakaan tersebut dan harus menggunakan kacamata, kita akan ganti penggantian kacamatanya. Jadi itu. Ini disebabkan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Terus betul sekali. Mbak Erin, mungkin ada teman-teman juga nih yang penasaran karena kan kalau di BPJS Kesehatan dibagi beberapa kelas ya. Nah, kalau di BPJS Tenaga itu apakah ada kelas-kelasnya juga Mbak Erin untuk pelayanan rumah sakitnya? Untuk fasilitas kesehatan kita semuanya menggunakan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Jadi kalau di rumah sakit swasta kita menyetarakan nih setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Itu. Jadi kita nggak ada kelas-kelasnya ya? Kita nggak ada kelas-kelasnya, semuanya standar kelas 1 rumah sakit pemerintah. Mungkin teman-teman juga sahabat kerja ada yang penasaran, misalkan terjadi kecelakaan kerja nih Mbak Erin, lalu amit-amit banget ya rekan kerja sekalian, ternyata harus ada bagian tubuh yang harus diamputasi atau ternyata ada yang fungsi dari bagian tubuh itu berkurang drastis Mbak Erin. Jadi sebelumnya misalkan teman-teman sekalian pekerja berat nih bisa angkat beban 20 kilo, lalu ternyata setelah kecelakaan kerja tangannya menjadi lemah lalu hanya bisa mengangkat beban 2 kilo. Itu apakah bisa mendapatkan santunan Mbak Erin dari program JKK ini? Dapat dong pasti. Jadi biaya perawatan dan selain biaya perawatan dan biaya pengobatan, ada sementara tidak mampu bekerja tadi. Nah, untuk menentukan sementara tidak mampu bekerjanya ini kita bayarkan sampai kapan, itu ada 3. Pesertanya bisa bekerja kembali, udah masuk kantor lagi nih dalam keadaan yang sehat, atau dia dinyatakan cacat oleh dokter. Nah, untuk cacat sendiri kita ada 3 bagian. Jadi yang pertama itu cacat fungsi. Cacat fungsi itu masih ada nih, masih lengkap jaringnya Mas Izu nih. Lengkap ya. Tapi fungsinya berkurang, mungkin karena kejepit kali. Jadi fungsinya enggak. Jadi kalau mau nge-like Instagram nih, mau upload giveaway, jempolnya harus diginiin dulu. Baru bisa kepencet gitu. Berarti fungsinya udah berkurang ya. Jadi dari persentase kurang fungsi itu dikalikan dengan tabel. Ada rumusnya ya Mbak Erin. Dikalikan 80 bulan upah dan pastikan sahabat upahnya itu sesuai yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya ternyata nggak sesuai, mungkin bisa cek-cek nih ke HRD-nya, kok nggak sesuai sih. Gitu. Ini juga salah satu penting fungsi dari aplikasi BPJS tahu juga ya Mbak Erin. Jadi bisa kontrol upahnya ya. Yang dilaporkan berapa, cek ya sahabat, jangan lupa cek di BPJS TKU atau di sso.bpjsketenagakerjaan.go. Lalu Mbak Erin mungkin ada juga nih kecelakaannya parah banget nih ternyata Mbak Erin dan harus misalkan amputasi sampai sekitar 70% dari bagian tubuhnya. Betul. Itu dapat santunan nggak kira-kira? Ada. Jadi selain cacat fungsi kita juga ada cacat bagian anatomis. Kalau cacat sebagian anatomis berarti ininya hilang ya. Jadi jempolnya mungkin harus amputasi. Jadi semua di tubuh kita ini, Mas Izu, ada persentasenya. Jadi kalau kayak jari kanan dan kiri pun itu beda persentasenya. Jadi setiap anggota tubuh kita itu di BPJS Ketenagakerjaan dipersentasein ya. Jadi ada persentasenya. Jadi kalau untuk cacat total tetap itu berarti udah 70%. 70% itu sekitar mungkin dari pinggul ke bawah atau di bagian kepala. Waduh. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Ngeri banget ya. Nah, untuk persentase cacat total tetap itu 70% dikali 80 bulan upah. Selain itu juga ada santunan berkala 12 juta. Lalu ada beasiswa untuk anak peserta. Ada beasiswa juga untuk anak peserta? Untuk anak kalau misalnya memang sudah dinyatakan oleh dokter itu cacat total tetap. Seperti itu. Atau dokter
ternyata kecelakaan kerja ini menyebabkan dia meninggal dunia. Nah, untuk meninggal dunia itu ada santunan sekaligus 60% dikali 80 bulan upah, atau kita simpelnya 48 kali gaji. 48 kali gaji santunannya. 48 kali gaji santunannya. Sama ada santunan berkala juga, ada biaya pemakaman, ada beasiswa juga untuk anak peserta. Jadi kalau dilihat persentasenya beda nih ya. Yang meninggal dunia 60%, yang cacat total tetap itu 70%. Mas Iju tahu nggak sih kenapa beda? Nah, gitu. Kenapa nih? Kok yang cacat total tetap lebih besar nih daripada yang meninggal dunia? Gitu. Jadi kalau cacat total tetap kenapa lebih besar? Karena orangnya masih hidup gitu. Oh ya betul juga ya. Jadi masih Karena butuh. orangnya masih ada ya. Jadi dia butuh untuk melanjutkan kehidupan, mungkin membuka usaha atau apa, makanya dia lebih besar. Ada biaya pengobatan juga ya yang harus dikeluarkan lagi ya, karena kan memang karena kan masih ada pengobatan. Oke, seperti itu. Kita juga kalau cacat itu ada namanya program return to work. Jadi Mas Izu nggak perlu khawatir nih kalau misalnya sahabat ternyata harus amputasi kakinya atau tangannya, kita akan bantu untuk dilatih di Balai Latihan Kerja. Oh, ada juga pelatihannya untuk program JKK ini? Jadi kalau misalnya cacat itu kan bukan cuma cacat aja ya sakitnya, mentalnya juga biasanya tangannya 2, ternyata tangannya tinggal 1. Jadi mungkin sebelumnya nanti kita juga akan bantu untuk bisa bekerja kembali. Jadi mungkin sebelumnya harus menjadi operator, mungkin yang butuh tangannya 2 nanti bisa dipindahkan mungkin ke bagian admin atau ke bagian apa yang lebih ringan pekerjaannya seperti itu. Wah, banyak banget nih sahabat manfaat dari jaminan kecelakaan kerja. Nah, tadi saya penasaran nih Mbak Irin, tadi Mbak Irin juga jelasin terkait manfaat beasiswa nih. Saya baru tahu nih kalau di jaminan kecelakaan kerja ada manfaat beasiswa. Itu manfaat beasiswanya seperti apa ya Mbak Irin? Jadi manfaat beasiswa itu kita ada program manfaatnya naik nih sejak 2 Desember 2019. Jadi sebelumnya beasiswa itu hanya 12 juta aja, dan untuk 1 orang anak aja sekarang kita untuk 2 orang anak, dan kita cover beasiswanya mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kalau di total itu sekitar 174 juta. 174 juta. Program beasiswa jauh ini. Banget kan dari 12 juta jadi 174 juta. Dari 1 orang anak menjadi 2 orang anak ya sekarang. 2 orang anak, betul. Jadi kita bayarnya per jenjang. Kalau nggak salah untuk perguruan tinggi itu 12 juta per tahun. Jadi kita bayarnya per tahun. Oke, jadi nggak sekaligus ya dibayarkannya, tapi per tahun dibayarkannya untuk beasiswa ini. Mungkin sahabat pekerja sekalian sudah cukup jelas ya terkait manfaat serta program dan prosedur klaim untuk jaminan kecelakaan kerja. Nah, kita sekarang masuk ke program selanjutnya nih Mbak Irin. Kita kan tadi ada sebutkan jaminan kecelakaan kerja, ada juga jaminan kematian Mbak Irin. Nah, kira-kira apa sih jaminan kematian itu? Oke, untuk program kita yang kedua, jadi sahabat mungkin nanya nih, kalau tadi kan meninggalnya karena kecelakaan kerja, gimana kalau ternyata bukan kecelakaan kerja meninggalnya? Tenang aja, sahabat masih tetap dapat santunan, namanya santunan jaminan kematian, asalkan masih tetap menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Oh, harus aktif ya? Harus aktif, tidak jadi boleh nonaktif. iurannya pun di bulan meninggal harus tetap dibayarkan. Jadi untuk santunan meninggal dunia ini kita bayarkan tanpa melihat karena apanya. Oh, jadi tidak melihat penyebabnya. Meninggal dunia di luar kecelakaan kerja. Betul, itu mendapatkan santunan ini. Tetap dapat santunan. Walaupun bunuh diri pun dapat santunan ini. Bunuh diri pun dapat. Wow. Jangan dicoba ya. Jangan. Don't try this at home. Jangan dicoba. Oke. Jadi tapi berhasil dulu dong. Oh ya, kalau nggak berhasil gimana dong? Oh, nggak bisa. Harus ya. Berhasil. Kalau bunuh diri berhasil boleh nanti diklaim jaminan kematiannya itu sebesar 42 juta. 42 jutanya itu apa aja sih? Jadi 42 jutanya itu ada 20 juta santunan kematian, 12 juta santunan berkala. Jadi santunan berkala ini kita bayarkan sekaligus, seharusnya 500.000 setiap bulan dan selama 2 tahun, 24 bulan. Biar nggak repot, bolak-balik langsunglah kita bayarkan 12 juta. Lalu ada biaya pemakaman juga tuh 10 juta
Ada dan juga. tetap dapat beasiswa. Oh, ada juga beasiswa. Tapi ada Oh, ada syaratnya. tapinya Apa dong tapinya? Syaratnya apa nih? Beasiswa untuk jaminan kematian itu minimal pesertanya lebih dari 3 tahun. 3 tahun 3 atau tahun 36 atau bulan? iurannya udah lebih dari 36 bulan. Oh, Nah, jadi sahabat mungkin bisa ngira-ngira nih kartunya udah 3 tahun belum ya gitu. oh ya, tadi kan di jaminan kematian ini sahabat dijelaskan oleh Mbak Erin bahwa status kepesertaannya harus aktif pada saat peserta meninggal dunia. Jadi di make sure nanti untuk teman-teman yang di sini sahabat pekerja yang merupakan PIC atau rekan-rekan HRD, di make sure misalkan nih amit-amit ada pesertanya atau tenaga kerjanya mengalami meninggal dunia, itu jangan sampai dinonaktifkan di bulan meninggalnya, tapi dinonaktifkannya di bulan selanjutnya. Seperti itu ya Mbak Erin ya, supaya Terus bisa hari dapat berikutnya ya, biar tetap dapat manfaat santunan jaminan jaminan kematiannya. Nah, untuk persyaratannya apa aja sih Mbak Erin untuk mendapatkan santunan ini, dan nanti urutannya itu apakah ada ahli warisnya? Siapa aja yang dapat berhak? gitu ya. Siapa aja sih yang berhak? Oke, jadi jaminan kematian jangan sampai diklaim oleh pesertanya langsung ya. Wah, ngeri juga kalau seperti itu. Kita juga nggak berani tuh terima berkasnya. Oke, jadi manfaat jaminan kematian ini harus dibayarkan ke ahli waris. Ahli ahli warisnya itu warisnya. tentunya ada urutan-urutannya nih. Oke. Jadi kalau memang sahabat sudah menikah, yang dapat santunannya itu berarti janda atau dudanya. Oke. Tapi harus sah dulu. Oh, kalau nikah ini siri Nggak bisa. nggak bisa ya. Harus disahkan dulu. Harus Jadi sah dulu. yang belum sah sekarang disahkan dulu deh. Silakan dihalalkan sahabat. Yang sudah mau dihalalkan langsung dihalalkan. Yang masih belum ada rencana silakan dipercepat rencananya. Mumpung sekarang lagi murah kan. Mungkin sekarang Akad aja dulu. akad aja dulu, resepsi nanti. Oke. Yang kedua, kalau belum menikah, orang tua, ahli warisnya langsung ke orang tua, atau mungkin kalau orang tuanya udah nggak ada, mungkin udah punya anak yang nggak ada juga, boleh ke cucu atau kakek atau nenek. Nah, lalu boleh yang ketiga itu ke saudara kandung. Ke saudara kandung, lalu ada mertua atau mungkin ada wasiat nih. Tapi wasiatnya bukan yang ditulis di materai di bawah bantal ya. Oh, nggak bisa ya, Jadi berarti wasiatnya harus yang legal juga. Oke. Yang ada lah notarisnya mungkin ya ada gitu. legalitasnya Tapi secara kalau hukum. misalnya ternyata nggak ada semua nih, nggak ada semua, jadi dana santunan kematian ini akan kita kembalikan ke dana jaminan sosial. Oh, seperti itu. Gitu. Atau mungkin pihak perusahaan bantuin pemakaman, uang pemakamannya kita kembalikan ke perusahaan. Oh, seperti itu ya. Oke, mungkin Mbak Erin di sini sahabat pekerja sekalian ada yang penasaran nih. Misalkan ternyata di sini punya lebih dari satu orang istri, misalkan nih, pasti kan ada tuh case seperti itu ya Mbak Erin ya. Mungkin 2 atau 3 istri. Nah, itu kira-kira misalkan peserta mengalami meninggal dunia, istri keberapa nih Mbak Erin yang bakal dapat manfaat untuk jaminan kematian? Berat banget ini. Jadi, tapi sah dulu nih. Ya. Misalnya istrinya 2 nih. Gimana nih? Sah semua. Sah semua. Gimana ya? Mungkin sahabat sekarang mumpung masih hidup nih. Mumpung masih ada, dimusyawarahkan dulu aja. Oke. Dimusyawarahkan dulu aja. Istri pertama, istri kedua, Dek, kalau abang udah nggak ada. So sweet, romantis ya. Kalian jangan ribut, bagi 2 aja. Jadi boleh siapa aja, tapi jangan sampai mungkin di belakang dimusyawarahkan dulu. Jadi yang ngeklaim salah satu aja nanti. Jadi nanti mungkin istri pertama yang ngeklaim, istri keduanya ngasih surat kuasa untuk istri pertamanya ngambil jaminan kematian. Jadi jangan sampai ini menjadi keributan di kemudian hari. Yeah. Jadi kita baik-baik ya dimusyawarahin dulu. Jadi nggak bisa ya Mbak Erinnya misalkan ada persetujuan, saya maunya 10 juta, kamu 10 juta, nggak bisa ya, harus satu orang ya. Satu orang aja. Jadi mungkin di belakang aja bagi-baginya ya. Jangan sampai nanti ada perebutan di kantor cabang pada saat klaim, berantem ternyata rebutan hak untuk waris JKM ini. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke. Nah, selanjutnya Mbak Erin, mungkin untuk JKM ini ada persyaratan-persyaratannya ya untuk berkas-berkasnya. Kira-kira apa aja sih berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh ahli waris? Persyaratannya mungkin kita bisa lihat di slide-nya ya. Untuk jaminan kematian ini persyaratannya mungkin di-capture aja kali ya. Lama nih kalau nyata. Cukup banyak ya berkasnya, tapi lumayan. mudah lah insya Allah ini untuk prosesnya.
Jadi Apa ini yang bisa prosesnya? disiapin persyaratannya apa aja. Jadi harus ada buku nikah, harus ada kartu keluarga, KTP, Oke. ya dokumen-dokumen negara lah ya. Standar ya berarti ya untuk proses jaminan kematian tidak terlalu. Ini untuk sulit syarat juga. beasiswa di sini harus diperbaikin, ini bukan minimal 60 bulan lagi nih. Oke, apa? Minimal, Oh iya, minimal 36 bulan bulan sekarang untuk sekarang ya. jaminan kematian. Persyaratannya sama tapi manfaatnya baru. Manfaatnya baru ya, meningkat ya untuk sebelumnya satu orang anak. Udah di capture mungkin semuanya. Silakan Di print screen. sahabat-sahabat pekerja sekalian untuk di capture kali aja nanti dibutuhkan untuk proses Suatu klaim. saat nanti. Saat Karena kan nanti. kita nggak tahu kapan ya, Mas Izu ya. Serem, ngeri. Oke, sahabat pekerja sekalian, kita sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Erin terkait manfaat program jaminan kecelakaan kerja dan manfaat program jaminan kematian. Nah, sekarang kita masuk ke program selanjutnya nih. Ini yang paling sering dibicarakan nih dan paling happen nih saat ini karena banyak juga yang melakukan proses klaim untuk program satu ini, yaitu program jaminan hari tua. Nah, program jaminan hari tua ini sebenarnya apa sih, Mbak Erin? Oke, program jaminan hari tua ini bersifat tabungan ya. Biasanya paling favorit nih jaminan hari tua karena bisa diklaim lagi. Jadi jaminan hari tua ini bersifat tabungan yang sebelumnya sudah ditabung oleh peserta itu 5,7% dari upah. Gitu. Ini slide-nya kayaknya macet ya. Bentar ya. Oke, ini ya, jadi jaminan untuk hari jaminan tua itu merupakan tabungan di bekal hari tua nanti. Harusnya sih klaimnya nanti nunggu tua ya. Tapi Iya. sekarang banyak banget yang ngeklaim. Jadi jaminan hari muda dong. Jadi berubah ya namanya ya. 5,7%, 3,7% yang dibayarkan oleh perusahaan, 2%-nya itu dipotong dari upah peserta, upah sahabat Gitu. pekerja gitu. Jadi ada kontribusi dari perusahaan atau pemberi kerja dan juga ada kontribusi dari peserta Betul sendiri. sekali. Tapi bukan 5,7% aja. Oh, Ada hasil pengembangan juga. Oh, dari ada hasil kita, pengembangannya untuk program JHT ini? Ditambahin dong. Jadi peserta sahabat bisa cek mungkin di aplikasi BPJS TKU bisa lihat laporan setiap tahunnya itu pengembangannya berapa sih gitu. Oh, bisa dicek juga ya di Bisa aplikasi ya. dicek. Wow, Jadi banyak ada banget pengembangan berarti. tahunan cek di history saldo. Oke, RSJHT ya. RSJHT ya. rincian Kalau saldo dulu tuh jaminan sahabat hari tua. RSJHT itu lembaran panjang banget. Kalau sekarang kita bisa cek di aplikasi BPJS TKU. Jadi udah sangat enak Kirim ke banget tuh. email langsung cek gitu. Jadi bisa simple banget ya untuk sekarang cek saldo. Nah, Mbak Irin mungkin ada sahabat-sahabat pekerja juga yang penasaran nih. Dulunya mungkin pernah bekerja di perusahaan yang sebelumnya, terus resign kan, atau di PHK, lalu didaftarkan lagi di perusahaan yang baru. Nah, apakah saldo yang di perusahaan sebelumnya itu bisa diambil atau diklaim, Mbak Irin? Jadi persyaratan untuk klaim jaminan hari tua ini jika tenaga kerja tersebut sudah mencapai usia pensiun. Usia pensiun untuk jaminan hari tua itu 56 tahun atau pesertanya mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Nah, itu baru bisa diklaim. Nah, ada lagi jika sahabat sudah tidak bekerja lagi, tidak bekerja laginya itu dimanapun ya. Dimanapun ya? Dimanapun. Jadi bukan di perusahaan yang sebelumnya aja, misalkan bukan dia... perusahaan sebelumnya aja dia sekarang kerja lagi di perusahaan Jadi- baru itu bisa diklaim. Jadi Oke. memang saat ini sedang tidak bekerja dimanapun, jobless lah ya, tidak sedang bekerja dimanapun, atau mungkin untuk warga negara asing atau mungkin untuk warga negara Indonesia juga yang mau pindah ke warga negaraan itu boleh diklaim. Jadi meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia ini selama-lamanya. Oh, seperti bisa ya itu. berarti. Jadi hanya itu aja. Jadi kalau sekarang masih kerja mau klaim perusahaan sebelumnya itu mohon maaf belum bisa. Belum bisa. Mungkin saldonya kalau kartunya masih terpisah boleh digabungkan aja. Oke, seperti yang dijelaskan sama Mas Dede tadi ya Iya, di awal. boleh ditambahin di aplikasi BPJS TKU bisa lebih dari beberapa kartu. Jadi kalau kartunya banyak tinggal slide Oke. muncul semua. Oh iya, sahabat, bener banget tuh penjelasan dari Mbak Erin. Jadi kalau misalkan sahabat dulunya pernah bekerja dan punya kartu lalu dibuatkan kartu baru oleh perusahaan, misalkan nih sahabat pengen cek saldo di kartu yang terbarunya. Sahabat nanti bisa menambahkan nomor kartu yang terbaru di aplikasi BPJS TKU. Nanti diklik aja di menu profile pengaturan. Di situ ada menu tambah KPJ. Nanti dimasukkan saja nomor kartu pesertanya di situ dan Yang akan sebelumnya bisa ya. dicek betul. Nanti bisa dicek saldo dari kedua kartunya seperti itu. Kalau nggak bisa berarti belum valid datanya. Nah, itu juga yang harus Harus diperhatikan. diperbaikin lagi. Betul. Jadi saat klaim nggak repot.
Karena datanya kan harus sama ya. Harus sama ya, sesuai Harus sama valid dengan data semuanya. kependudukannya. Oke. Oke. Nah, ini persyaratan klaimnya ya, Ini Mbak Erin ya. persyaratan yang sudah klaimnya, persyaratan klaim kita masih sama, butuh kartu peserta, butuh KTP, butuh referensi kerja, mungkin bisa di screenshot aja, Ya, di silakan. capture, di foto, ya supaya gimana nanti lah nggak ya. kelupaan ya. Kalau untuk ditulis syarat klaimnya. lama deh. Takutnya nanti pengen klaim tapi ada berkas yang kelupaan nih. Nah, jangan sampai ya. Karena Oh harus iya, dilengkapi Mas semua. Izu, aku mau infoin juga sekarang lagi pandemi gini. Oh iya, gimana tuh? Sahabat kalau mau proses klaimnya? klaim atau mungkin saudaranya atau siapa gitu mau klaim, nggak perlu datang langsung ke kantor cabang, boleh lewat website kita di antrian.bpjsketenagakerjaan atau di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ bisa upload dokumen, nanti ada petugas kita yang video call. Jadi ngeklaim bisa dari rumah aja. Dari rumah aja, berarti nggak perlu datang ke kantor sama sekali Nggak nih? perlu, kalau datang ke kantor, aduh di transportasi lagi. Oke. Kita kan menghindarin kerumunan ya, social Oke, distancing. social distancing lah ya, Jadi protokol nggak kesehatan. perlu datang langsung ke kantor cabang. Jadi bisa di rumah aja upload Wow. semua dokumennya, nanti ada petugas kita verifikasi. Oke, wow. Langsung deh masuk ke rekening. Rekeningnya ya. Maksimal berapa sahabat. hari, Maksimal Mbak Erin? 5 hari kerja. Maksimal 5 hari kerja. Apa saldo JHT rekan-rekan sekalian yang diklaim sudah masuk ke rekening masing-masing. Di aplikasi BPJS TKU juga bisa. Bisa. Jadi ada menu klaim JHT. Ada menu klaim JHT di Ada menu BPJS klaim TKU. JHT. Wow. Nanti langsung masuk ke websitenya. Oke. Website yang tadi lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dicatat ya rekan-rekan kerja sekalian. Nah, selanjutnya ini Mbak Erin, mungkin kita udah jelas lah ya untuk program JHT ini. Terus saya juga pernah dengar nih ada program juga, tadi Mas Didi juga sempat menyebutkan bahwa di BPJS Ketenagakerjaan ternyata ada program yang namanya jaminan pensiun nih. Saya penasaran nih apakah ini jaminan pensiunnya sama seperti program yang didapatkan oleh ASN atau rekan-rekan yang di TNI atau Polri. Mbak Erin, ini seperti apa sih program Jaminan pensiun? pensiun ini programnya masih baru ya. Masih di 2015 sejak kita transformasi dari jam sostek ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jaminan pensiun ini ada dua, manfaat berkala dan manfaat sekaligus, lamsam. JP berkala, JP lamsam. Jadi jaminan pensiun ini sama seperti jaminan hari tua, tapi kalau jaminan hari tua itu kan boleh diambil oleh sahabat kalau tidak bekerja lagi. Oh ya, betul. Nah, sedangkan untuk jaminan pensiun ini bisa diklaim jika sudah memasuki minimum usia. Oh, ada minimum usianya ada berarti minimum untuk usia. jaminan pensiun Jadi ini. untuk tahun ini itu di 57 tahun. Jadi pertama kali ditentukan itu 56 tahun, setiap 3 tahun naik. Di 2020 ini kita 57 ya. 57, jadi nanti di 2000 berapa ya? 2023 ya? 3 tahun lagi ya. 3 tahun berarti. lagi jadi 58 tahun sampai itu 65 tahun. Sampai maksimal 65 banget. tahun maksimal jaminan pensiun. Jadi Mas Izu sekarang usianya berapa nih? Saya 21 sih kebetulan. Oh, Mohon maaf. 21 ya? Jadi kalau misalnya masa kerja Mas Izu kira-kira masih 15 tahun ke depan, kemungkinan Mas Izu akan dapat manfaat berkala. Bisa ya berarti ya. Bisa manfaat berkala karena minimum manfaat berkala itu untuk kepesertaannya minimal 15 tahun. Oh, kepesertaan Jadi, minimal 15 tahun. Kepesertaan minimal 15 tahun. Jadi kalau perusahaan sahabat sekarang udah daftar dari 2015, sekarang berarti udah jalan hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun nih. Hampir 5 tahun. Jadi sisa 10 tahun lagi nih untuk dapat manfaat berkala. Manfaat Bisa, ya. berkala itu kita bayarkan setiap bulan, sama seperti kurang lebih ya kayak PNS gitulah ya. Oh, kayak pensiunan Kayak PNS berarti pensiunan ya PNS, dapatnya jadi ya. setiap bulan sahabat juga akan tetap dapat gaji walaupun sudah pensiun. Wow, luar biasa banget nih manfaatnya Gitu. jaminan pensiun. Walaupun sudah pensiun tetap dapat manfaat berkalanya. Nah, gimana kalau nggak nyampe 15 Nah, gimana tahun tuh? ya? Penasaran juga nih Gimana saya. kalau nggak nyampe 15 tahun? Nah, untuk mungkin yang sekarang usianya udah mendekati pensiun, mungkin udah 55 atau Oke. 57, jadi sahabat akan mendapatkan jaminan pensiun itu secara sekaligus. Semuanya Oke. saldonya sama seperti JHT, semua saldonya akan kita kembalikan beserta hasil pengembangannya. Sama kayak JHT berarti ya Sama, prosesnya ya. Nanti gitu. seluruh saldo plus ada hasil pengembangan yang diberikan. Untuk jaminan pensiun sendiri itu ada
ada 2. Oke, jaminan pensiun itu bisa setelah 56 tahun tadi, setelah 57 tahun tadi bisa diambil, itu berarti pensiunnya pensiun hari tua. Pensiun hari tua ya. Oh, ada istilah-istilahnya ya berarti ya. Berarti ada dibagi-bagi lagi nih ya untuk jaminan pensiun. Untuk jaminan pensiun berkala tadi ya. Oke. Mungkin dia nanti udah tua, udah usia 58 tahun bisa klaim. Itu syaratnya tadi paling sedikit 15 tahun. Oke, masa peserta atau masa iuran 15 tahun. Iya, dan kita akan bayarkan sampai setiap bulan sampai pesertanya meninggal dunia. Sampai meninggal dunia? Sampai meninggal dunia setiap bulan ya. Setiap bulan ya dibayarkan ya? Gitu. Atau kalau mungkin pesertanya cacat pun sama. Jadi kalau cacat total tetap, pensiunnya juga kita bayarkan sampai pesertanya meninggal dunia. Oke. Lalu gimana nih, kan itu usianya sampai 65 tahun ya? Gimana masih tuh? lama banget Masih ya, lama buat banget Mas nih, Izu Mbak kan Erin. masih lama banget nih, buat aku juga sih. Iya, Kita sama kan dong. seumuran ya. Jadi untuk teman-teman, untuk sahabat yang jaminan pensiunnya itu kira-kira ngambilnya mungkin 65 tahun nanti di usia 65 tahun. Kalau ternyata kita amit-amit nih nggak nyampe di usia 65 tahun gimana? Umur kan nggak ada yang tahu ya sahabat. Umur kita nggak ada yang tahu, jadi ahli warisnya berhak mendapatkan, kita lihat dulu nih, iurannya asal lebih dari 12 bulan, maka ahli waris akan tetap mendapatkan manfaat berkala. Oh, bisa setiap dapat bulan. juga ahli waris ya, dapat berkala. Wow. Gitu, ahli waris akan tetap mendapatkan manfaat berkala. Jadi misalnya ahli warisnya ini jandanya, sampai dengan jandanya itu meninggal dunia, mohon maaf, atau dia menikah lagi. Ini menguji kesetiaan nih. Iya sih, betul. Menguji Supaya dapat kesetiaan. manfaat pensiun ya. Untuk dapat manfaat pensiun, berarti nggak boleh nikah lagi. Biar dapat manfaat. Kalau udah ada jodohnya ternyata harus menikah lagi gimana, atau dia meninggal dunia gimana, maka akan turun ke anak pertama. Oh, bisa turun lagi. Bisa Jadi turun lagi. setelah peserta mendapatkan manfaat berkala meninggal atau tadi dalam masa waktu 12 bulan lalu meninggal, yang dapat adalah ahli warisnya. Lalu misalkan ahli warisnya juga meninggal atau menikah kembali, bisa turun ke anak. Turun ke anak. Wow. Turun ke anak pertama sampai anak pertama itu berusia 23 tahun, belum bekerja atau belum menikah. Oke, berarti. Ternyata anak pertama menikah. Terus gimana tuh? Turun lagi ke anak kedua. Bisa turun lagi ke anak kedua? Iya, turun lagi ke anak kedua. Sampai anak keduanya pun belum menikah dan belum bekerja. Jadi sama seperti beasiswa ya. Sama seperti beasiswa itu maksimal usia 23 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Oke, wow. Seperti itu. Sahabat pekerja, banyak banget nih manfaat dari jaminan pensiun. Ini rugi banget nih. Sahabat pekerja, misalkan ada yang HRD, PIC perusahaan, finance atau legal. Kalau misalkan perusahaannya belum mengikuti program jaminan pensiun, segera ikutkan program jaminan pensiun. Atau sahabat pekerja yang sebagai pekerja saja atau tenaga kerjanya, kalau misalkan merasa belum diikutkan program JP, segera laporkan ke perusahaan untuk segera mengikuti program jaminan pensiunnya. Karena manfaatnya banyak banget nih ya Mbak Erin ya, luar biasa untuk jaminan pensiun ini. Oke, nanti proses klaimnya seperti apa sih untuk jaminan pensiun ini Mbak Erin? Proses klaim jaminan pensiun ya. Untuk proses klaim jaminan pensiun itu sama seperti klaim JHT. Oh, jadi sama mungkin yang udah prosedurnya. capture jaminan hari tua tadi bisa ya, klaim nanti jaminan pensiun juga sama Oke. seperti itu. Biasanya kalau misalnya memang meninggal dunia, nempel nih dengan klaim JKM, Oh, sekalian ya. Proses klaimnya sekalian proses klaim sekaligus. JKM atau mungkin proses klaim JKK. Oh, Atau mungkin yang proses klaim jaminan hari tuanya di usia pensiun, usia 57 sekarang, itu juga 58, bisa gitu ya. sekaligus dicairkan untuk jaminan pensiunnya. Jadi nggak perlu bolak-balik ya sahabat, sekalian untuk proses klaimnya. Ada lagi, kalau ternyata sekarang sahabat pekerja berusia 56 tahun dan mau klaim jaminan hari tuanya boleh, walaupun masih bekerja itu boleh klaim sekarang. Bisa, Wow. tapi untuk jaminan pensiunnya di tahun depan. Oh gitu. Gitu. Menunggu Jadi, usia jaminan 50. hari tua 56 tahun, ya. jaminan pensiun 57 tahun. Oke. Baik, cukup lengkap sepertinya yang sudah disampaikan oleh Mbak Erin tadi terkait program jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, dan ada juga jaminan pensiun. Mungkin ini waktunya kita untuk Q&A. Jadi kita sudah ada Q&A di sini, sudah ada beberapa penanya ya. Oh, banyak ya dari tadi yang nanya Oh, ya? banyak ternyata ya.
ada di sini yang masuk sudah 3 penanya. Kita coba dari yang paling atas dahulu ya, Mbak Erin. Dari, wah siapa ini? Anonymous nih, nggak ada namanya nih. Oke, pertanyaannya adalah, pekerjaan saya mostly lihat laptop lama dari pagi sampai malam. Kalau mata saya minus atau lemah, syarafnya itu bisa dipakai nggak layanan JKK yang tadi kacamata ini mungkin Mbak Erin maksudnya? Oh gitu, jadi ini mungkin masuk ke penyakit akibat kerja Iya, ya? kira-kira bisa. Oke, jadi misalnya kalau untuk PAK, penyakit akibat kerja, itu mungkin kita lihat dulu ya, kalau untuk penyakit akibat kerja mungkin sebelum bekerja matanya normal dan mungkin selama 10 tahun bekerja atau 5 tahun bekerja tiba-tiba mungkin minus. Nah, kita kita diperiksa dulu nih ke dokternya, memang karena pengaruh itu atau enggak gitu. Karena kan kalau untuk mata minus kan banyak faktor mungkin. Banyak faktornya ya, betul. Mungkin ada keturunan juga. Mungkin bisa genetik atau mungkin bisa memang karena bekerja lihat laptop atau mungkin bisa main game. Oh iya, termasuk juga ya main game dari malam sampai game, pagi itu sampai subuh. Kan bukan penyakit akibat kerja. Okay. Jadi kalau memang dinyatakan oleh dokter ternyata oh ya ini mungkin penyakit akibat kerja, nanti kita bisa bayarkan ya santunan penyakit akibat kerjanya seperti itu. Dan juga nanti kalau misalkan karena memang menyerang mata, bisa juga dapat manfaat yang kacamata ya Mbak Erin ya mungkin. Tapi tetap tentunya ada diagnosa dari dokter bahwa menyatakan itu penyakit akibat kerja seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan kedua, mau tanya dong, kalau kecelakaan kerja bukan saat pergi atau kembali ke atau dari kantor, atau bukan urusan kerja, apa bisa dipakai kepesertaan BPJS Sosteknya? Ini gimana nih Mbak Erin kira-kira? Judulnya kan kecelakaan kerja ya, jadi berangkatnya pun harus ke kantor, pulangnya pun harus dari kantor menuju ke rumah. Jadi kalau misalnya Mas Izu nih rumahnya mungkin di Bekasi, dari Sudirman ke Bekasi, normalnya mungkin lewat tol kali ya, tol dalam kota, kalau bawa mobil. Atau mungkin lewat Gatot Subroto nih, ternyata kecelakaannya di mana? Di Depok. Kecelakaannya di Depok. Aduh, itu ternyata mampir. Ternyata mampir berarti kita tidak cover untuk kecelakaan kerjanya. Jadi BPJS Sostek hanya mengcover perjalanan mulai dari rumah sampai dengan lokasi kerja, sampai dengan sahabat pulang kembali ke rumah, itu melalui jalur yang wajar dilalui. Tapi kalau ternyata ada dinas nih, Mas Izu rumahnya memang di Bekasi, tapi ternyata Mas Izu harus ngantar barang dulu nih, diminta atasan, diminta Bu Erni mungkin, Izu anterin dong dokumennya ke PT apa di Depok. Nah, ternyata terjadi kecelakaan di sana, itu bisa kita cover. Karena dinas, urusannya urusan dinas. Tapi kalau Mas Izu ternyata mampir tuh ke Margonda, nge-mall dulu sebentar, itu tidak di-cover. Jadi intinya jangan mampir-mampir ya, terlalu jauh, apalagi mampirnya melenceng banget itu, wah bahaya itu misalkan kejadian apa-apa. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke pertanyaan ketiga. Selamat siang, terkait dengan hasil pengembangan dana ini berlaku untuk kartu yang masih aktif atau kartu yang tidak aktif pun tetap bisa mengalami pengembangan dana. Wah gimana nih, menarik nih Mbak Erin. Oh iya, jadi orang itu kadang peserta sahabat itu banyak mau klaim karena takut dananya hilang. Kalau di bank kan ada biaya administrasi tuh, biaya administrasi setiap bulan, takutnya habis lama-lama gitu kan. Tenang aja sahabat, di BPJS Sostek itu tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya potongan apapun. Jadi kalau kartunya belum diklaim maupun peserta aktif atau tidak aktif, tetap semuanya akan dapat hasil pengembangan. Boleh dicek. Non aktif pun bisa dapat ya ternyata. Kalau nggak percaya, cek di BPJS TKU, dilihat rincian saldo, misalnya kartu lama nih, lihat rincian saldo 2018 dengan rincian saldo 2019, pasti beda. Bertambah ya? Pasti beda. Pastinya bertambah, bukan berkurang. Kita pastiin saldo
sahabat aman di BP Jam Sostek seperti itu. Mantap nih, luar biasa memangnya manfaat dari BP Jam Sostek ini. Iya. Untuk peserta yang aktif maupun non-aktif pun juga bisa tetap dapat manfaat ya ternyata. Jadi Mas Izu, mungkin sahabat di rumah bukan cuma pekerja yang ada di sektor formal aja. Oh, oke. Mungkin sahabat pekerja punya ART di rumah, ada driver mungkin, atau mungkin Mas Izu punya bisnis online, Oh, bisnis bisa online. daftarin pesertanya karena iurannya juga murah banget kan. Iurannya 16.800 per bulan untuk untuk upah terendah itu 1 juta. Oke, jadi Gitu. rekan-rekan pekerja, sahabat pekerja, jadi bukan hanya pekerja formal ya, atau yang di Bukan hanya di perusahaan, perusahaan aja. di pabrik, atau di mana yang dia bekerja secara formal, ternyata pekerja informal ini juga bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Wow, luar biasa sekali. Coba bayangin Mas Izu, kalau Mas Izu punya karyawan Mas Izu mungkin packing barang nih, Mas Izu punya bisnis online, ternyata tangannya kegunting dan harus dibawa ke rumah sakit dengan biaya mungkin 3 juta mungkin, atau mungkin 4 juta, lumayan kan. Sedangkan dengan program bukan penerima upah, Mas Izu cukup bayar 16.800 setiap bulan, resikonya langsung pindah ke BP Jam Sostek. Oke, Seperti itu. cuma 16.800 setiap bulan dapat. Untuk berapa program itu bayarin? Untuk 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau mau tambah jaminan hari tua boleh, nanti ada perhitungannya lagi 2%. Oh, bisa. Jadi 2% dari 1 juta sekitar 20.000 lah ya. Jadi total iurannya 36.800 untuk program BPU dengan 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Nah, rekan-rekan sahabat pekerja sekalian, untuk program BPU ini nanti kita juga akan melaksanakan nih kegiatan yang sama, talk show teman makan siang part 3. Jadi nanti ada di tanggal 25, kami akan mengirimkan link meetingnya nanti, link acaranya ke email rekan-rekan sekalian untuk membahas tuntas terkait kepesertaan program mandiri atau program BPU ini. Seperti itu Mbak Eri. Nanti kita ada lagi nih ketemu. Oh, ada lagi? Iya, ada lagi. Episode 3? Episode 3. Oh, nanti lama-lama cinta Fitri nih kita. Oke, nanti untuk materi ini akan kami kirimkan atau kami share ke email rekan-rekan sekalian ya. Jadi rekan-rekan sekalian nggak perlu khawatir tidak mendapatkan materinya, karena nanti akan kami kirimkan ke email rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Saya infoin lagi satu lagi, sahabat, kita juga ada program vokasi. Mungkin tadi sahabat udah vokasi ya. lihat videonya. Jadi program vokasi itu seperti apa? Jadi program vokasi itu mungkin semacam pelatihan ya, pelatihan menambah skill mungkin, upgrade skill. Jadi kita dalam waktu dekat ini kita ada kelas barista, terus kita ada kelas digital marketing, dan apalagi yang nanti banyak kelasnya. Jadi mungkin sahabat yang berminat bisa ajak saudara, teman, atau mungkin pacar juga boleh. Nanti infonya mungkin bisa diinfokan, nanti ada info lagi lebih lanjut dari AR-nya masing-masing. Mungkin kalau berminat bisa langsung daftar nih, lumayan. Ada uang sakunya juga. Ada uang sakunya juga Selain program ini. Wow. dapat pelajarannya, bisa buka kopi mungkin nanti depan rumah, kopi-kopi cantik gitu. Jadi teman-teman juga nanti ada uang sakunya juga. Oke. Ada Jadi sertifikatnya juga. ada sertifikatnya juga program ini. Wah, luar betul biasa sekali. banget nih programnya. Berarti ini program seperti manfaat layanan tambahan ya Mbak Erin? Ya, ini manfaat layanan di luar 4 tambahan program boleh itu kan ini ya berarti diikuti ya? oleh semua peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi rekan-rekan sahabat pekerja sekalian, kalau ada yang berminat atau ada kerabat yang berminat, nanti langsung saja didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jawa Timur. Nanti sampaikan saja ke AR atau ARK masing-masing. Minat nih buat kelas barista. tuh. Lumayan buat nambah skill Kan nih. lagi kekinian kan sekarang ya, lagi happening kan. Iya. Oke, Mbak Irin, kita udah sampai ke sesi yang terakhir untuk giveaway, sesi kedua, tahap 2. Ini untuk 3 orang pemenang. Tadi sudah diumumkan untuk 2 orang pemenang pertama. Sekarang kita akan mengumumkan 3 orang pemenang untuk giveaway tahap 2. Ada giveaway juga. Iya, Hadiahnya apa? Wow, hadiahnya lumayan nih. 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. 1 juta dong, 1 1 orang ya. juta untuk 1 Wow, orang. Plus juga lumayan ada sekali. e-money unik yang sudah ada logo
Top Show teman makan siang ini nggak ada di mana-mana nih, cuma satu doang nih, langka. Jadi Segede jangan sampai gini hilang, masih jangan sampai dijual. Oh, nggak segede ini juga sih. Udah segede gini ya? Oke, langsung saja. Nah, ini untuk pemenang giveaway tahap 2 dengan akun apa ini ya? Solaika Trihandoko Dari PT dari Citra. PT Citra Selera Utama, oke? Oke, masa depan cerah bersama BP Jam Sostek. Betul sekali. Silakan Raise Raise hand. hand, ada nggak? raise your hand please, angkat tangan. Kalau Kita mau nggak tahu ada, apakah masih bergabung dengan kita atau kalau nggak ada gimana? kalau nggak ada gimana? Ayo. Kalau nggak ada gimana? Ada, oke. Ada, oke. Oke, selamat untuk Jangan Pak. lupa dipotong pajak ya. Jangan lupa untuk hadiahnya Rp1 dipotong pajak. Sebagai warga negara yang baik, harus Taat pajak. Oke, luar biasa. Selanjutnya kita umumkan untuk pemenang giveaway yang selanjutnya untuk tahap 2. Oke, ini dengan akun Harpen Mangaraja dengan apa namanya? Quotes-nya di sini, the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't apa itu? Oke, Pak Harpen dari Pak Sigap Harpen Data. ya? Kayaknya baru beberapa hari yang lalu nih nelpon saya. Oh, Pak. Iya, kayaknya ada kecelakaan kerja ya, Pak. Oke. Pak Harpen, selamat Pak Harpen untuk mendapatkan hadiah giveaway sebesar Rp1 dipotong pajak plus Harpennya ada e-money. Silakan. Udah raise hand belum? Raise hand dulu Pak Harpen. Pak Harpen. Oke, ada ya HRD Ada, Sigap HRD Dasa Sigap Data Perkasa. Perkasa. Oke. Menyamar ini. Dasa ya? Sigap Dasa Sigap Perkasa. Dasa Perkasa. Oke, untuk Selamat. pemenang giveaway yang ketiga atau yang terakhir pada sesi kedua adalah atas nama akunnya M Sabila. RM Sabila ya. Dari PT? perusahaan apa itu? Klinik Pertama Berkah Ibu, Masya Allah, luar biasa. Biasa Dari pakai klinik APD ya, ya. pakai APD full, luar biasa ini. Jadi buat sahabat semuanya tetap jaga kesehatan, makan yang banyak ya. Tetap ikuti protokol dari Kesehatan. pemerintah, protokol kesehatan yang berlaku ya, Minum sahabat. vitamin. Ini untuk apa namanya? Quotes-nya di sini. Kami siap menghadapi new normal walau badai datang menghadang, virus kematian menghampiri, tapi perut kami harus terisi dan hidup terus berjalan. Semangat guys, wah, Masya Semangat Allah. guys. Semangat semuanya. Ada Silakan raise Kak, hand. Mbaknya? Oh, itu Muhammad Itu Sabila Rosyad ya? Oh, Bang. Mas ya? Oh, Mas nih Muhammad. Mas Sabila Rosyad ya. Oke, Oke. selamat ya Mas. Hadiahnya Terima Rp1 kasih. dipotong pajak Terima plus kasih ada sudah e-money. ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak. Udah 3 belum? Udah ya? Udah ya, udah semua ya Udah berarti. semua ini ya berarti. Oh iya. Oke. Oke, sahabat, mungkin sahabat sekalian di rumah atau di kantor ada yang mungkin penasaran nih terkait kemarin kan ada info bahwa pemerintah akan memberikan bantuan subsidi gaji sebesar 600.000 selama 4 bulan dengan total Rp2,4 juta. Nah, dari kami BPJS Tenagakerjaan atau BPJS Sostek bertugas untuk mengumpulkan data nomor rekening sahabat pekerja sekalian. Nah, nanti untuk proses selanjutnya akan diproses oleh pemerintah. Jadi sahabat di sini mungkin sebagai HRD, sebagai finance atau sebagai PIC perusahaan yang menangani 600.000 per bulan ya? Betul. Yang menangani ini, tolong segera di-input atau di-update nomor rekening dari tenaga kerja yang upahnya di bawah Rp5 juta. Lalu Sampai misalkan, kapan tuh, Mas? nah ini sampai hari ini, sampai hari Jumat minggu ini terakhir. Besok terakhir dong? Besok terakhir. Buruan ya? Buruan. Nanti daripada di hari terakhir nanti websitenya down karena terlalu banyak yang masuk, mending dilakukan segera untuk update nomor rekeningnya. Lalu jangan lupa juga mungkin untuk sahabat pekerja sekalian yang sebagai pekerja saja biasa, bukan sebagai PIC, untuk mengingatkan PIC perusahaannya atau HRD-nya untuk segera melapor ke BP Jam Sostek atau BPJS Tenagakerjaan melalui SIPP online masing-masing. Seperti itu, Mbak. Ini ada kontak person kita, jadi mungkin sahabat yang butuh
pertanyaan, tadi pertanyaannya belum sempat Ya, kita jawab, bisa langsung japri aja kita ya. bisa, silakan. Untuk Ada di nomornya di sini. pelayanan itu ada saya sama Bu Agnes. Untuk di kepesertaan itu ada Mas Fikri, Mas Hafiz, Mas Izu, Mas Dede sama Mas Kiki. Bisa di screenshot atau nanti ditunggu aja, kita akan kirimkan juga file ini ke email sahabat pekerja sekalian. Seperti itu. Untuk yang giveaway tadi, fotonya mungkin jangan dihapus dulu Ya, ya sebelum betul. kita transfer kan. Jangan dihapus dulu, Takutnya sahabat. menghilang nanti. Jangan dihapus dulu untuk fotonya, nanti kita proses dulu, kita transfer hadiahnya, nanti baru. Oke. Mungkin sampai sini saja Mbak Erin terkait untuk penjelasan dan pemaparan program, manfaat, serta prosedur klaim dari BP Jam Sostek. Tadi sudah jelas sekali disebutkan Mbak Erin, ada JKK atau jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sudah sangat komprehensif sekali, dikupas tuntas. Kita akan melanjutkan kegiatan kita karena ini sudah masuk jam kerja lagi ya Mbak Erin, sudah bukan jam makan siang lagi karena tema kita adalah teman makan siang. Jadi memang menemani pada saat makan siang aja karena sudah masuk jam kerja. Kita pamit undur diri. Terima kasih sahabat sekalian yang sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.